kan kosan dan orang beberapa nopo. Mengungkapkan bahwa perjuangan itu tidak lahir dan tidak menyala dari atas. Perjuangan untuk melawan daripada penjajahan dari dulu sampai sekarang, dari berbagai suatu sejarah itu tidak berasal dari atas, tapi menyala dari bawah, menyala dari kiai-kiai pribumi, menyala dari santri-santri pribumi, dari sekian apa yang kita lihat. Seorang Habib ini ternyata memiliki satu kasus yang baru-baru ini terungkap oleh warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jagat 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi lagi suatu kasus yang menyita perhatian, satu kasus yang sangat-sangat keji yang dilakukan oleh Habib yang bermarga Basaiban, yakni Habib Nizar bin Abdul Qadir yang berasal dari Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita baca dulu beritanya. Dilaporkan terjadi pada pukul 1 dini hari, Habib Nizar diduga mendatangi seorang wanita yang suaminya sedang berada di luar kota. Kehadirannya ini menimbulkan kecurigaan warga sekitar yang akhirnya memutuskan untuk melakukan penggerebekan pada Rabu dini hari sekitar pukul 4.30 di daerah Pagutan. Kehadiran sang Habib di rumah wanita tersebut tanpa penjelasan yang jelas memicu spekulasi dan tuduhan dari warga sekitar. Ada dugaan bahwa tindakan tersebut melibatkan perbuatan yang tidak pantas. Meskipun hingga kini belum ada pembuktian hukum terkait tuduhan tersebut, reaksi masyarakat pun terbagi. Sebagian merasa skeptis dan menganggap ini perilaku individu yang menyalahgunakan gelar, sementara yang lain menuntut penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait. Ya, saudara sebangsa dan setanah air, Habib Nizar bin Abdul Qadir Basaiban ini memang terkenal sebagai satu tokoh masyarakat yang sering bersolawat di berbagai tempat di sekitar Magelang. Dilihat dari platform-platform medianya, TikTok maupun di beberapa platform media, mengunggah daripada aktivitas dari solawat dan juga beberapa pengajian yang dihadiri oleh dia. Namun saudara, dari sekian apa yang kita lihat, seorang Habib ini ternyata memiliki satu kasus yang baru-baru ini terungkap oleh warga sekitar, yakni itu tadi, menghampiri bertamu ke rumah wanita yang tidak ada suaminya pada jam 1 malam. Ini kan sangat mencurigakan, bukan curiga lagi, ini ngapain kan, nggak masuk akal. Nggak ada angin, nggak ada badai, sudah tahu nggak ada suaminya, sudah tahu bukan istri dia, tidak ada kekerabatan, kok bertamu. Nah, ini maksudnya apa? Saudara sebangsa tanah air, awal tadi saya bacakan berita, nah sekarang saya tampilkan videonya. Namun kelihatannya videonya ini tidak menyorot daripada wajah Habib Nizar bin Abdul Qadir Basaiban itu, atau mungkin sosok ini berada di kamar, jadi tidak berani keluar. Kalau kita amati loh dari video ini, mari kita lihat. Berapa? Ini kan mau ini mang petan kan kosan dan orang beberapa nopo. Oh bawa beriwa. Niki mau beberapa nopo mangkok. Beberapa nopo. Ya, di situ terlihat beberapa warga yang berada di rumah
seorang wanita, yang wanitanya itu keluar menggunakan busana sholat ya, mukena, dan beberapa juga melihat ke kamar yang dimana keluarnya wanita tersebut. Ini kemungkinan sudah pasti di wanita yang memakai mukena itu sudah pasti ini adalah seseorang yang berkaitan dari kasus ini. Ya, ini mungkin istri yang didatangi oleh Habib Nizar bin Abdul Qadir Basaiban ini. Ini pasti ya. Nah, kemudian ada beberapa warga yang menunggu di ruang tamu. Mungkin ini videonya hanya sekelumit ya. Mungkin sejak awal tidak langsung mau video. Baru ketika sudah berada di ruang tamu, ketika sudah meng-cross check apa yang sedang terjadi, baru dinyalakan videonya. Ya, ini jadi hanya sekelumit. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, ini pun sudah dibenarkan oleh berita yang saya bacakan tadi. Berarti ini fix, bukan lagi dugaan, ini sudah menjadi suatu kasus yang benar-benar terjadi dan bukan hoax. Nah, ini tinggal Polres Tegalrejo, Magelang itu melakukan konferensi pers dan juga menyatakan apakah perbuatan ini nyata atau perbuatan ini hanya isu belaka. Tapi ini beritanya dilansir dari viva.co.id, suatu platform berita yang kredibel, yang bisa dipercaya, dan sudah banyak orang yang mempercayai daripada platform berita ini. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, saya menyampaikan hal yang sangat miris dari satu kasus ini, yang dimana lucunya bahwa PBNU sudah tahu tidak hanya 1-2 Habib yang melakukan hal seperti ini, tapi kok malah membiarkan. Ini sama saja menurut saya merusak daripada Nahdlatul Ulama sendiri, ya, dimana yang banyak sekali terjadi kasus itu dari kalangan Habib, yang Habib ini benar-benar berada di lingkaran NU, berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dan dekat dengan masyarakat dengan kegiatan sholawatnya, dengan kegiatan pengajiannya, dan menjadi suatu tokoh di masyarakat. Namun apa yang terjadi, apa yang kita saksikan tadi menunjukkan bahwa memang tidak sepantasnya seorang PBNU, ketua umum PBNU, menganakkan daripada para Habib-Habib ini, justru menjadi kehancuran daripada PBNU sendiri, bukan sebagai kemajuan. Justru Kiai Haji Imaduddin yang membawa tesis keilmiahan tentang sahih dan tidaknya nasab Bani Alawi malah disingkirkan, dianaktirikan, justru malah sangat mengejek di beberapa pidato PBNU ya, menyingkirkan daripada Kiai Haji Imaduddin. Bahkan saking bencinya PBNU itu mencopot daripada Kiai Haji Imaduddin. Ini sangat miris ya, saudara sebangsa tanah air. Benar-benar dianaktirikan dan bahkan disingkirkan Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya. Namun begitu, memang beberapa sejarah juga mengungkapkan bahwa perjuangan itu tidak lahir dan tidak menyala dari atas. Perjuangan untuk melawan daripada penjajahan dari dulu sampai sekarang, dari berbagai suatu sejarah itu tidak berasal dari atas, tapi menyala dari bawah, tapi menyala dari kiai-kiai pribumi, menyala dari santri-santri pribumi, menyala dari masyarakat pribumi itu sendiri. Jadi tidak terlalu banyak berharap kita kepada PBNU, tidak terlalu mudah kita untuk berharap kepada PBNU untuk menghancurkan para habaib, untuk menyingkirkan para habaib, bahkan membubarkan Rabithah Alawiyah. Tidak berharap. Buat apa kita berharap kepada ketua umum yang sudah buta akan realita, ketua umum yang sudah benar-benar dibutakan dengan jabatan dan dibutakan dengan kelompok-kelompok yang membahayakan NKRI yang berada di sekitaran mereka. Kita tidak berharap banyak. Saudara dan sebangsa setanah air, seperti halnya yang diucapkan oleh Gus Dur, sejarah pasti akan membuktikan, dan juga kalimat negara ini pengecut
tidak berani bertindak, tidak berani menindak kepada yang salah. Termasuk penyakit-penyakit ini pun diidap oleh PBNU sendiri yang tidak berani bertindak kepada para habib, bertindak kepada klan-klan Pak Alwi yang sudah melampaui batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.